الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita akan membahas apa judul di itu? Binatang kecil ya? Hewan kecil. Apa lagi? Hukum mengkonsumsi hewan kecil. Baik. Di sini hukum mengkonsumsi binatang kecil. Tiga bagian ya. Kita akan bagi menjadi tiga macam dari segi hukumnya. Pertama, hewan kecil yang dinilai haram oleh jumhur ulama. Itu satu. Ya. Dinilai haram oleh jumhur ya. Jadi jumhur berarti bukan sesuatu yang disepakati ya, gitu ya. Melainkan ada ulama yang menyelisihi gitu loh. Cuman yang lebih dominan ini haram gitu. Karena ini jumhur ulama, kita ikut jumhur ulama gitu loh. Hewan kecil yang dinilai haram oleh jumhur ulama. Yang kedua, tinggal digantikan di sini. Yang kedua adalah hewan kecil yang diperselisihkan hukumnya. Maksudnya perselisihan di sini cukup eksis. Ya, sehingga orang-orang mempertimbangkan ini halal atau haram ya gitu. Ada syubhat dan bingung. Adapun yang nomor satu tadi, jumhur ulama mengatakan haram dan itu sangat kuat gitu, sehingga ini pasti haram. Kalau yang kedua, ini masih bertengkar, ini masih berselisih ulama. Dan ya, nanti akan saya sebutkan Bu, hewan kecil Bu. Coba Ibu sebutkan hewan kecil, ayo coba. Satu aja Bu. Nah ya itu diantara permasalahannya, boleh atau tidak memakannya nanti lihat, ya. Iya, baru kepikiran semut Bu ya. Masih banyak hewan kecil lainnya. Kecoa misalnya, kecil nggak Bu? Kecil itu, kalau kecoa gede ya kita yang geli lah, kecil aja geli ya. Iya, gimana kalau kecoa segede orang? Ya nauzubillah. Yang ketiga, hewan kecil yang boleh dimakan. Sepakat boleh dimakan. Insyaallah sepakat yang mudah-mudahan. Itu aja dulu. Kita mulai dari yang pertama ya, binatang kecil yang dinilai haram oleh kebanyakan ulama dan itu yang benar. Kita mulai. Oke, yang pertama untuk sampel yang pertama binatang pertama apa itu? Satu, ular. Bolehkah memakan ular? Boleh nggak Pak? Bu? Hah? Ya mayoritas mengatakan haram. Adakah yang mengatakannya halal? Hah? Imigran Cina? Ya iyalah, orang dia nggak makanannya tikus aja makan. Haram ya. Tapi saya kabarkan juga ada ulama mazhab Maliki menilai mubah setiap ular dengan syarat disembelih. Disembelih, lehernya mana? Leher semua itu. Enggak disembelih di bagian kepala di sini, Pak. Iya. Iya, dalam mazhab Imam Malik. Dan itu juga pendapat Ibnu Abi Layla dan Al-Auza'i. Mazhab Syafi'i haram, mengharamkannya. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Malik, Hanbali bukan, Maliki bukan. Hanbali haram sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan, nanti akan ada lainnya, menyatakan bahwasanya ular termasuk hewan fasik.
hewan khabith, hewan yang buruk. Walaupun tidak najis secara zat menurut mazhab Syafi'i, tidak najis secara zat, tidak najis ya. Ular itu tidak najis secara zat, tapi kotorannya najis. Dan kalau mati membangkai, walaupun disembelih membangkai menurut jumhur ulama, haram. Oke? Nah, Imam Malik berkata, ini kita ke yang memubahkannya. Imam Malik berkata, tidaklah mengapa makan ular asal disembelih pada tenggorokannya. Ya, jadi dalam mazhab Imam Malik mempersyaratkan penyembelihan. Hal ini membutuhkan keterampilan khusus dalam memegang dan meletakkan ular memanjang di atas papan. Ya biasa kan? Dipanjangin kan? Diinin, ya. Sembelih. Tapi yang sahih apa? Enggak hal, iya. Haram, yang sahih jangan dihalalkan, Bu. Nanti makan itu lagi, nanti kemakan lagi. Kenapa haram? Suatu hari Abdullah bin Umar berada di reruntuhan rumahnya. Tiba-tiba ia melihat seekor jan. Jan itu ular berukuran kecil yang biasa di rumah. Warnanya putih. Serta-merta ia menyeru, "Bunuh ia!" Lantas Abu Lubabah Al-Ansari mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang membunuh ular-ular berukuran kecil yang ada di rumah." Ular-ular kecil yang ada di rumah. Kecuali al-abtar, yaitu ular buntet. Ular buntet. Buntet itu apa, Pak? Ekornya pendek. Bantet, kalau manusia kan bantet. Kalau ular buntet. Kalau manusia, mohon maaf ya, bukan menjelekan fisik ya. Agak pendek, maaf, ya kan? Buntet gitu kan? Bantet apa? Bantet atau misalnya. Kalau misalnya ular buntet. Ya, namanya unik ya. Tapi namanya bukan ular buntet, bukan. Enggak, bentuknya buntet. Dan dzuttufatain. Tufyatain maksudnya. Yaitu ular bertanda 2 garis putih pada punggungnya. Sebab keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan hamil. Ini karena saya cukup faham tentang dunia perularan ya. Maka saya jelaskan juga di sini, kawan. Jadi ular yang masuk ke rumah itu ada beberapa macam sebenarnya. Dan yang dilarang dibunuh adalah ular kecil. Adapun kalau ular besar itu bukan jin, itu ular. Ya Pak ya, Bu ya. Ya, umumnya gitu. Walaupun ya mungkin juga ular besar itu adalah adalah jin mungkin, tapi umumnya tidak. Yang masuk ke rumah yang ada kemungkinan, walaupun belum tentu, ada kemungkinan itu ada jin, itu biasanya ular kecil. Kriteria biasanya ular kecil satu, dan yang kedua tidak mungkin ular itu ular berbisa. Umumnya jin yang menjadi ular menampakkan diri sebagai ular di rumah itu bukan dalam bentuk ular berbisa. Kalau ular tersebut antum tahu ular berbisa, ini bukan jin, bunuh. Contohnya apa? Kobra. Baik kingnya maupun kobra Jawa. Apa bedanya king kobra dengan kobra Jawa, Bu, Pak? King kobra sama-sama nyendok, sama-sama itu. Tapi bedanya apa? Ayo, tahu nggak bedanya? Yang tahu bedanya boleh keluar, saya kayak Pak Deden. Ukuran. King Cobra itu ya bisa gede bisa. Dan kalau ketemu King Cobra yang gede, bukan jin, yakin deh. Antum mau main, antum jin ya? Nggak bakal dia jawab jin, ya kan? Ini ular ini pasti. Karena umumnya jin tidak menjelma menjadi kobra, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Maka kalau ketemu kobra jenis apapun, maka bunuh langsung. Dan itu yang termasuk dalam sabda Nabi, Dzutufyatain, ular bertanda 2 garis putih pada punggungnya, itu king cobra maksudnya. King cobra. Ya. Antum coba cari di dokumen misalnya di YouTube king cobra. Biasanya belakangnya ada 2 garis mata, 2 garis gitu. Itu king cobra.
ya, atau yang semacam king cobra atau semacam itu di padang pasir itu banyak juga kobra juga ada kobra. Ya. Adapun kobra Jawa orang hitam pekat. Nyendok ini biasanya di sini lehernya tuh agak keputihan tapi mengkilap. Dan kalau kena cahaya itu kayak warna bensin, warna apa? Pelangi gitu. Itu biasanya itu. Itu kobra Jawa dan itu bisa nyembur. Kalau yang hitam pekat itu bisa nyembur ke mata. Nah, lihat di sini sebab keduanya dapat membutakan mata atau menggugurkan kandungan ibu hamil. Banyak ulama yang mengatakan maksudnya adalah kalau ular ini di sini katakan ada yang berpendapat jika memandang ibu hamil pastilah keguguran. Ini sejujurnya ya, emang ini penjelasan ulama begitu. Penjelasan ulama begitu. Memandang ibu hamil itu bakal keguguran anaknya. Tapi sepanjang sejarah, wallahu alam, belum ada ceritanya seperti itu. Sampai sekarang coba, apakah ada ular yang kalau mandang ibu hamil keguguran langsung? Tapi di sini hadisnya menggugurkan kandungan ibu hamil. Apakah maksudnya adalah ular mandangin orang langsung keguguran? Itu kalau zahir teksnya begitu, tapi sepertinya wallahu alam ana dari 7.500 atau 2.500 spesies ular yang berbisa cuma 25% dari 7.500 spesies itu ndak ada yang terhikayatkan seperti itu. Anak khawatirnya nanti bakal ditabrakkan antara sains dengan hadis Nabi SAW. Walaupun kita wajib mengimani hadis Nabi SAW. Lalu kalau misalnya keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan hamil, apakah ada sekarang jenis ular satu pun aja ular ngelihat kita patah mata langsung buta mata kita? Ada nggak Pak? Pernah dengar nggak kayak gitu Pak? Nggak ada. Yang ada adalah kobra Jawa atau kobra-kobra selain king cobra nyembur ke mata, dan memang kobra-kobra yang selain king cobra nggak bisa nyembur, tapi bisanya beberapa kali lipat lebih jelek dan lebih buruk daripada kobra Jawa dan kobra Sunda. Kobra Thailand, kobra Jawa, kobra padang pasir itu nyembur, dan bisanya itu sengaja mereka pasti menyemburkan ke arah mata. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu yang aneh yakin itu maksudnya. Tidak seperti kadang ulama menjelaskan bahwa saya cukup melihat langsung buta mata orang. Itu tidak ada. Anda belum pernah nemuin satu pun ular seperti itu. Atau dalam dokumentasi manapun dari semua pakar perularan, cuman melihatnya langsung membutakan mata. Maksudnya mungkin lihatnya di sini artinya apa? Kesembur dengan bisanya yang disemburkan, dan memang bisa dalam jarak 3 meter tergantung gedenya ular itu bisa. Iya. Jauh. Iya. Semakin gede itu ular semakin kenceng bisanya. Semakin kenceng semprotannya. Iya. Kita beli spray Arehab aja nggak sekejam itu, Pak. Iya. Maksudnya spray bukan Arehab, maksudnya spray aja ya, kita spray sesuatu aja nggak bisa ini ces gitu loh. Saking kencengnya, dan itu ngarahnya ke mata. Iya. Makanya ketika ular itu, ular king cobra yang ini, ya, ketika dia tahu arah mata kita, kan di sini kan ada kehidupan di sini. Dia tahu arah mata kita, dia bakal ke arah ini terus mata kita. Beda dengan king cobra. King cobra nggak bisa nyembur, makanya di India dia pakai seruling itu nggak ada kobra Jawa, makanya nggak ada. Oh, pakai kobra Jawa kena langsung lah matanya lah. Maka semua pakai king cobra itu. Makanya kan belakangnya ada Dzutufyatain. Ini yang disebut oleh Nabi Dzutufyatain, itu ular apa? Ular king cobra. Atau juga ada ular kobra biasa yang di belakangnya ada itu. Iya. Maka ngikutin kan? Yang diikutin tuh apa, Pak? Apakah alunan lagu? Bukan, itu budek. Itu ular budek gitu. Nggak bisa denger. Yang diikutin adalah gerakan-gerakan seluruh. Makanya rata-rata kan gerak-gerakin kan? Nggak ada diem gitu. Ya dicatek lah kalau diem. Lu diem loh. Ya dicatek sama dia. Tapi kan ini kan gerak-gerak. Ikutin gerakannya. Gitu. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat orang nyium kepala kobra di atas, pernah lihat ya? Dicium kepala kobra lagi gini, dicium palanya dari atas sama pawangnya. Itu pasti pawangnya sambil gerak-gerakin tangannya supaya itu konsentrasi ngelihat tangannya, itu triknya. Tapi don't do this at home. Iya,
do this at funeral aja. Ya, lakukan di pemakaman aja biar cepat prosesnya ya. Iya. Nah begitu jadinya. Kalau misalnya masuk ke rumah ular yang berbisa, kita tahu contoh kobra, king kobra, ular weling itu bunuh langsung, karena umumnya ular-ular seperti ini bukan jelmaan jin. Jelmaan jin itu ular kecil, ular lidi, ada ular namanya ular cecak ya. Ular-ular kecil. Iya. Itu yang jangan, tapi itu pun tidak mesti jin, kadang ular beneran. Antum cek lagi, antum kasih kesempatan 3 hari pokoknya. Ente boleh di sini 3 hari, sampai 3 hari masih ini awas ente. Kata dia, ya om, ntar gitu. Ya, dan belum tentu ular bohongan, bisa jadi ular beneran. Ya, bisa jadi ular beneran. Kalau dalam di hadis yang berkaitan Madinah, ular yang di ini ular besar. Ya, ular besar, kemudian sahabat Nabi ada yang berusaha membunuhnya, namun kemudian karena ular ini kemudian kan nggak langsung mati, akhirnya ular ini juga melilitnya juga sampai dia mati. Ini sepertinya ular besar. Jadi mungkin aja ular besar atau jin menyerupai ular besar mungkin. Tapi antum bisa memvonis itu adalah jin ketika tidak mungkin ular sebesar ini masuk rumah. Maka bisa itu mungkin jin. Adapun kalau misalnya emang antum tinggal ini sangat pohon, ada lubang di mana-mana, masuk ular besar, ya ini kemungkinan ular beneran. Kemungkinan gitu, ya, seperti itu cuma. Jadi ular itu yang lebih tepat di sini dalilnya menunjukkan bahwasanya ular itu binatang khabith, aslinya adalah dianjurkan untuk dibunuh. Kalau menemukan ular di luar rumah, maka dianjurkan untuk dibunuh. Ya. Begitu. Namun kalau misal ada maslahat seperti kalau ular ini dibunuh secara membabi buta, maka akan mengganggu ekosistem di sawah, maka lebih afdal untuk maslahat yang lebih besar adalah tidak dibunuh kecuali ular-ular berbisa. Karena ada ular-ular yang tidak berbisa seperti ular tikus. Ular tikus itu sangat maruk untuk memakan tikus dan itu bermanfaat buat petani. Maka kalau diganggu ekosistemnya, diganggu eksistensinya, maka tikus-tikus akan banyak dan kodok-kodok jadi hama jadinya. Maka sebaiknya jangan. Ya, itu. Jadi ada ilmunya, seperti ini ada ilmunya cuma. Ya. Nah kata Rasulullah SAW, di rumah-rumah kalian ada penghuninya, jin berupa ular, ada. Maka mintalah mereka untuk keluar sebanyak 3 kali dalam satu hari 3 hari ya. Jika setelah itu ada yang tetap terlihat, baru bunuh dia, karena berarti ini ular beneran. Tapi bagaimana ya perasaannya kalau misalnya di kamar ularnya? Nunggu 3 hari. Waduh. Gimana? Mana nggak bisa bedain antara ini ular berbisa atau enggak? Ya udah, fotoin, tanya ahlinya. Mas, ini ular berbisa enggak? Kalau kata orang yang berbisa, bunuh langsung. Beneran, Pak. Tapi kalau ini ular biasa nih mah, paling ular genteng ya gitu. Ada ular cecak namanya, ular cecak. Ya, ada namanya. Biasanya digenteng-genteng itu ada. Kadang-kadang jatuh juga ke lantai gitu kan. Kita ngiranya apa, taunya ular kan. Nah, itu bisa juga jin menjelma itu. Ya, bisa juga ya. Walaupun bisa juga ular. Kalau ibu-ibu risih, ya udah panggil ahlinya. Pawangnya, Pak tolong Pak, ini mau jin kayak mau apa? Jangan deh Pak, saya punya anak bayi lagi. Ya kan, ntar jadi mainan, ya, jadi teman. Ya. Maka sebaiknya diusir dengan caranya. Tapi jangan dibunuh dulu gitu. Jangan dibunuh dulu kalau tahu itu tidak berbisa. Ini menunjukkan bahwa ular pada asalnya dianjurkan untuk dibunuh pada asalnya, kecuali yang itu di rumah dan ular kecil. Ya. Jadi segala sesuatu yang Rasulullah perintahkan untuk dibunuh berarti bukan sesuatu yang layak disembelih. Ya. Gitu. Dibunuh dengan cara apapun. Digeprek boleh. Digeprek, dipenyet boleh. Tambah sambal tuh enak, ya. Kemudian Rasulullah bersabda yang mana ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh, baik di tanah suci maupun di luar tanah suci. Antum lagi ihram, bunuh binatang ini boleh. Berarti ini menunjukkan ini dianjurkan dibunuh walaupun dalam keadaan ihram. Ya.
seperti ular. Berarti menunjukkan haram dan menunjukkan binatang yang sangat buruk, bukan konsumsi muslim. Gagak yang pada punggung atau perutnya ada warna putih, umumnya gagak lah. Tikus, anjing gila, dan elang. Kalau anjing gila, mau dia anjing gila atau anjing normal tetap ya haram ya. Itu yang lebih tepat. Elang dibunuh boleh, dibunuh. Ya. Begitu. Ular kadut, apa hukum makan ular kadut? Nah, ular air. Tahu ular air yang di balong-balong, yang di sawah, ular air. Ya. Sebagian ulama membolehkan ular air karena dia dianggap sebagai ular yang binatang apa? Tinggal di air. Tapi yang lebih sahih adalah haram ular air itu. Kalau dikiaskan dengan ular laut, enggak. Ular laut masih mungkin, ular laut boleh dimakan. Tapi ular air enggak. Kenapa? Karena ular air ini namanya saja ular air. Dia bisa tinggal di darat berjam-jam lamanya bisa dia, sehari juga bisa. Dan kalau musim kering dia tinggal di lumpur-lumpur. Dan dia tetap ular hakikatnya, bukan ikan. Maka kembali di sini dia binatang amfibi atau bisa hidup di dua alam yang berupa ular, maka kita kembalikan ke hukum ular. Ya, jadi haram. Ya gitu. Jadi jangan ngumpulin ular kadut yang udah gemuk-gemuk tuh, kemudian dikumpulin dimakan, haram. Tapi kalau ular air insya Allah mudah-mudahan boleh. Kedua, binatang yang mayoritas ulama mengharamkannya apa? Tikus. Nah, tapi beberapa ulama Maliki menilai mubah dikonsumsi. Aduh. Cuman yang lebih tepat secara dalil jumhur ulama. Ya. Ini saya kabarkan supaya nanti kan ada orang berdalih. Itu di Islam boleh kok makan ular, bolehkah makan tikus ya enggak? Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Maka ketika antum dihidangkan seperti itu, maksudnya perselisihan kayak gitu, antum punya senjata. Kita ikut jumhur ulama, itu adalah pendapat yang menyelisihi jumhur ulama dan dalilnya tidak sekuat jumhur ulama, maka kita ikut dalil. Makanya kita nggak boleh fanatik mazhab. Masih kok ada mazhab Maliki harus Maliki terus, sehingga anjing tidak najis, ular boleh dimakan, kemudian tikus nggak apa-apa. Sok atuh makan tikus. Siapa yang makan tikus di sini? Nauzubillah min dzalik. Bismillah. Ketiga, jumhur ulama mengharamkan apa? Cicak. Cicak adalah binatang melata yang menjijikan, termasuk binatang kecil yang mengganggu. Ada beberapa jenis cicak, yaitu satu, tokek. Cicak yang berukuran besar, tokek. Cicak besar. Dua, yang dianggap seperti cicak yaitu bunglon. Bunglon, ya. Ini satu hukum dengan cicak. Bolehkah berobat dengan tokek? Nah, tuh. Katanya tokek bisa nyembuhin apa tuh? Asma dan seterusnya. Bolehkah itu? Nah, para ulama membedakan antara mengkonsumsi minyaknya dengan mengkonsumsi dagingnya, itu beda. Ada yang membolehkan mengkonsumsi saripati minyaknya atau semisalnya. Adapun dagingnya tidak, tetap haram. Tapi yang lebih jelas adalah pokoknya yang haram tidak bisa menjadi obat. Secara syariah mungkin, kalau secara medis mungkin bisa ya, tapi secara syar'i nggak boleh. Cicak, ya, karena cicak termasuk binatang yang dianjurkan untuk dibunuh dan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai fuwaisiq, yaitu binatang fasik yang kecil. Ya, jadi diperintahkan dibunuh berarti ini sesuatu yang buruk, ya. Keempat, termasuk yang jumhur ulama haramkan adalah kadal. Walaupun kadal bukan cicak, tapi disamakan, dikiaskan dengan cicak. Jadi kadal-kadal dengan segala jenisnya. Ya. Walaupun kadal itu gemuk, kayaknya enak dagingnya itu, tapi tetap binatang yang diharamkan jumhur ulama. Ya, jadi besok-besok nemu kadal di sawah, dimin aja Pak, jangan ditangkap-tangkepin, biarin aja itu.
ya kan? Jangan ngumpulin kadal kemudian di sate, jangan. Sate kadal kan ada tuh. Hah? Nah, biawak. Ini versi gedenya. Nah, kemudian nanti akan ada nih, saya akan sebut nih sini, ada kesalahan di sini. Di terjemahan ini. 5 kalajengking. Karena khabith sama seperti dari ular. Kalajengking haram dimakan, haram karena binatang yang khabith. 6 bala-bala, gorengan dong. Laba-laba ya. Iya, bala-bala enak itu mah. Iya. Kalau diulang tadi yang pertama apa tadi? Ular, kemudian tikus, kemudian cicak, kadal, kalajengking, laba-laba. Kenapa laba-laba nggak boleh? Karena dianggap binatang yang khabith. Lalu kok dianggap khabith, menjijikan dan buruk? Padahal kan laba-laba itu yang dengan izin Allah nyelamatin Rasulullah dan Abu Bakar ya. Ada nggak hadisnya? Ada hadisnya di riwayat Musnad Imam Ahmad, tapi hadis dhaif. Ya, jadi itu hadis dhaif Pak ya. Memang ada yang mensahihkannya, tapi yang lebih tepat itu hadis dhaif. Nah, laba-laba ini kalau urusan pahlawannya dia dengan haramnya itu urusan lain Pak. Kan pahala bukan pahala ya. Kebaikan dia waktu itu misalnya itu benar cerita, itu urusan lain gitu loh. Adapun mengkonsumsinya ini urusan lain lagi gitu loh. Karena memang laba-laba itu bukan binatang yang cocok. Coba siapa di antara antum mau makan gonggok coba? Laba-laba dimakan ini. Tarantula ya. Bulunya kayak gitu. Masya Allah. 7 kumbang dengan macam-macamnya. Kumbang. Iya. Kumbang. Ya. Kenapa? Karena kumbang ini dianggap khabith. Khabith di sini tidak layak untuk jadi makanan, itu tidak layak. Dengan segala jenisnya. Ya. Kumbang dengan beberapa modelnya. Kepik termasuk tuh. Kumbang, kepik yang seperti serangga-serangga hasyarat seperti itulah. Kumbang, kepik. Hah? Kecoa apa lagi? Lah Allah, kecoa pun ada jenisnya banyak ya. Apa lagi, Bu? Kalau jangkrik Anda nggak tahu, Pak jangkrik. Anda nggak bisa ngomong. Jangkrik sebentar. Nggak. Anda nggak tahu, Pak jangkrik. Laron. Laron ini nanti serangga, masuk serangga nanti. Kumbang yang semisal kumbang itu ya, kepik. Dan binatang yang suka gelindingin telek itu loh. Hah? Belalang boleh nanti insyaallah, belalang boleh. Sepakat ulama boleh, Pak. Bu, ya. Hah? Undur-undur? Masya Allah ya. Buat penyakit ya. Iya, itu undur-undur tidak ada larangannya sebenarnya. Tapi katanya undur-undur berasal dari binatang lain loh katanya. Anda nggak tahu. Di buku ini nggak disebutkan, di Arab itu undur-undur nggak disebutkan. Nggak tahu bahasa Arab undur-undur apa ya? Mutaakhir kali ya. Hah? Coba tadi kumbang dulu deh. Kumbang, kecoa, ya boleh lah. Kecoa masukin seperti itu ya. Kemudian kutu. Makanya emak-emak zaman dulu tuh nyari kutu anaknya terus dimakan, itu kan perbuatan monyet. Iya. Kutu anaknya dimakan sama dia. Digado lagi ya. Iya. Digado atu-atu. Kalau banyak jadi gado-gado tuh. Iya. Makanya itu termasuk. Oh, di sini ternyata disebutkan di sini undur-undur tadi. Spesies lainnya yaitu undur-undur. Yaitu binatang yang bersembunyi dan pasti di kamar manusia, ini termasuk yang dilarang. Iya, undur. Ya di sini di footnote. Baik, kemudian juga jangkrik ternyata disebutkan juga. Binatang yang bersuara di malam hari, jangkrik juga termasuk dilarang. Iya, termasuk dilarang. Termasuk juga di sini
Spesies lainnya seperti kumbang tai, ya, yang itu tadi itu kumbang tai yang dorong-dorong makanannya itu. Ya itu semua dilarang dimakan. Menurut jumhur karena termasuk binatang kecil yang khabith. Laron saya lebih condong ke mengharamkannya. Masuk ke dalam serangga terbang yang tidak dibolehkan. Lalor lebih-lebih masuk. Iya lalat nanti akan disebut. Semut termasuk binatang yang mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dimakan karena dilarang dibunuh. Semut itu nggak boleh bunuh asalnya kecuali yang ganggu. Semut Jepang. Hah? Emang ngapain dimakan? Iya boleh kalau mengganggu. Tapi kalau dia di pohon jambu biarin aja, jangan dibunuh. Iya, yang mengganggu kita, pokoknya mengganggu kita, mengancam juga kulit kita atau tempat tidur, bunuh nggak apa-apa. Mau semut api kayak mau semut apa namanya, ya, mengganggu, bikin gatal atau apa itu dibunuh boleh. Ya, semut rangrang atau semut merah dan seterusnya, semut apapun pokoknya, semut terbang, kesemutan, nah itu. Ya, itu dilarang dibunuh asalnya, kecuali kalau mengganggu. Maka Rasulullah melarang membunuh burung srik, sejenis burung pipit, kodok, semut, burung hudhud. Anda nggak tahu burung hudhud seperti apa? Baik, semut, larangan membunuhnya kalau dia tidak mengganggu. Kalau mengganggu boleh membunuhnya. Ya. Dimakan, Bu? Ya. Boleh, Bu. Boleh. Ganggu, boleh kecu misalnya ada jentik-jentik ibu unu, boleh, nggak usah izin sama saya, jadi nggak apa-apa. Ya jentik kan binatang. Diusir. Ya gimana Bu kalau diusir Bu? Itu gurunya guru apa? Guru IPA ya? Guru IPA ya? Guru IPA. Kalau guru IPA mungkin fatwanya begitu, jangan diusir karena biologi itu apa. Kalau guru agama pasti itu karena mengganggu dan bermudarat Bu, makanya boleh untuk dibunuh, bahkan dianjurkan. Karena daripada dia ngisep kita atau diusir aja, diusir ngisep anak kita nanti. Jadi itu binatang yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan. Tapi jangan dibunuh terus dicemil, jangan ya. Itu nggak boleh karena khabith, binatang yang buruk. Kemudian serangga terbang. Oke, bagaimana dengan semut Jepang? Ada namanya semut Jepang tuh dipelihara sama orang-orang buat obat itu. Anda pikir itu masuk di dalam kepik ya, seperti itu. Jadi sepertinya tidak boleh untuk dikonsumsi. Apalagi dikonsumsinya ketika itu katanya untuk penyakit, dikonsumsinya hidup-hidup, jangan dimatiin. Gimana tuh ntar? Ya di usus ya, wallahu alam. Serangga terbang itu juga dilarang seperti lebah, lalat kerbau, lalat lah pokoknya. Nyamuk nggak boleh dimakan. Kutu, laron juga termasuk. Sebagian orang mengkiaskan laron sama belalang. Ini nggak cocok. Laron sama belalang jauh. Ya, tapi laron enak, bukan masalah enaknya. Babi pun kata sebagian orang enak. Tapi laron tetap nggak boleh karena ini masuk ke dalam serangga-serangga terbang yang dikiaskan dengan binatang-binatang khaba'ith. Coba contohnya lalat ya. Nabi SAW menyuruh kalau misalnya masuk ke minuman kita, celupin, falyaghmisu, kemudian dibuang kan, nggak celupin terus makan mubazir, enggak kan? Karena bukan makanan laron itu, lalat itu. Maka misalnya juga tidak boleh. Ulat. Nah, di sini ulat nih beda-beda hukumnya. Tapi kalau ulama Syafi'i dan Hanbali haram memakan ulat kecuali yang terlahir dalam makanan. Kita ikuti yang ini. Jadi boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung ulat seperti keju, cuka, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kurma dan sebagainya yang berulat, kecuali kalau emang busuk, Pak. Kalau emang binatang itu busuk jangan. Keju misal udah disimpan berapa lama ada apa belatung atau apanya, kalau ini masuk khabith. Iya.
Kalau kayunya makanan nggak apa-apa, Pak. Enggak, Pak. Pak, kalau misalnya kalau ulet itu independen, nggak boleh. Itu kan ulet independen ya. Nggak boleh itu. Enggak, di sini maksudnya ulet yang memang terlahir dalam makanan. Ulet sayur. Iya, antum tahu di situ di sayur itu masih ada uletnya. Udah nggak apa-apa. Ulet yang keikut masak gitu ya. Iya. Tapi itu ulet Pak ya, bukan binatang lain Pak ya. Saya pernah makan di warteg tahun 2008. Makan di warteg, enggak apa. Beli usus sama sayuran kecil gitu, sayur usus. Nah, ususnya kan di agak hitam-hitam tuh ya. Apa dengan bumbunya kan hitam, usus gitu, usus ayam, usus kecil-kecil itu. Nah, saya makan, kemudian tiba-tiba saya ngeliat ada binatang, ternyata kecoa bersamaan dengan usus itu. Apa hukum makan kecoa yang memang sudah bercampur sama masakan usus? Ayo. Apa? A. Haram, B. Mubazir, C. Nanggung. Ayo. Hah? Gimana? Jangan karena alasan itu sudah ada dalam makanan kemudian apa-apa kita ambil aja gitu, nggak juga. Nah, ulet baru boleh, tapi ulet yang memang terlahir di habitat dia di makanan. Iya, daun paya misalnya. Ada ulet hijau nangkring di situ. Itu boleh dimakan. Kalau dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i. Iya, karena dia bawaan dari daun itu. Gitu. Adapun ulet bulu lagi lewat gitu di jalanan, mumpung nih ulet bulu nih, dimakan kemudian nggak bisa. Karena dia ulet ulet independen. Maka nggak boleh Pak. Jadi bisa dibedakan ya di sini ya. Jadi ulet-ulet di biji-bijian, kurma, pisang misalnya, tiba-tiba ada uletnya, apel ada uletnya dikit-dikit misalnya, ada bagian sedikit busuknya kemudian antum lihat ada uletnya, boleh makan. Kalau tega, ya. Kalau mau hidup, iya. Karena bakal mati juga kalau itu kan akan mati juga dia. Iya. Tapi kalau Bapak mau, kalau antum mau, kalau nggak mau ya udah. Jika merasa jijik keberadaannya, buanglah, gitu kata mazhab Syafi'i, buanglah, cucilah bekas tempatnya, terus tapi sisanya silakan makan yang tidak ada uletnya. Baik. Binatang kecil yang diperselisihkan ulama. Perselisihannya ini cukup kuat gitu maksudnya. Yang pertama yaitu jarbu'. Ini yang pernah saya sebut hamster. Semisal hamster. Karena hamster itu bukan tikus. Makanya mengatakan hamster itu haram karena dia adalah tikus. Maka ini nggak ngerti orang ini. Kan bedanya hamster dengan tikus. Beda nggak Pak hamster sama tikus Pak? Beda. Nama ilmiahnya aja beda. Ya nama keluarganya juga beda. Hamster sama tikus, hamster, tikus Pak. Jadi hukumnya makanya jual beli tikus itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Tapi jual beli hamster boleh. Berarti ini dua binatang yang beda Pak. Gitu ya. Apa hukum makan hamster? Wallahu a'lam. Mayoritas ulama mengatakan adalah boleh dikonsumsi. Ini yang lebih tepat. Ya, walaupun juga perselisihannya cukup kuat antara ulama mazhab Abu Hanifah dengan salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan haram. Ya. Apa haramnya? Kenapa? Karena satu, dia punya taring. Jadi masukkan ke dalam binatang buas. Dua, karena menyerupai tikus, mirip sama tikus enggak, tapi tetap dia bukan tikus. Ya. Dan binatang-binatang seperti hamster ini mubah, halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil tegas mengharamkannya satu. Dan dua, karena hamster ini termasuk binatang thayyib, binatang yang baik. Umar radhiyallahu anhu melarang orang-orang yang berihram memburu hamster di lubang-lubang, dilarang. Jangan. Ya. Tapi ketika sudah lepas pakaian ihram, silahkan memburunya gitu. Jadi merupakan binatang yang boleh diburu. Tidak masalah. Ya, jadi hamster. Ya. Dua, tupai.
tupai itu ukurnya lebih besar daripada tikus ya. Biasa gitu ya. Tergantung ya. Dan tupai itu bisa menggigit juga. Dia punya semacam gigi tajam juga. Apa hukum makannya? Khilaf di antara ulama. Kalau dalam mazhab Hanafi haram, tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali yang lebih sahih adalah hukumnya boleh dimakan. Karena Urwah bin Az-Zubair pernah ditanya tentang binatang ini, tidak apa-apa mengkonsumsinya. Ya, tidak apa-apa mengkonsumsinya. Ini tupai. Ya. Tapi tupai itu punya cakar enggak, Pak? Kira-kira? Enggak ya? Dia binatang yang lembut ya, sebenarnya lucu gitu ya. Kayak hamster gitu. Tapi lebih lincah ya. Nah, bagaimana dengan maksudnya lebih cepat jangkauannya? Musang. Hah? Baru tadi malam Anda ngeliat musang segede gini, Pak. Peliharaan orang. Musangnya obesitas karena terlalu dimanjain sama orangnya. Dari kecil dipelihara jadinya manja sama pemiliknya. Tapi musang-musang yang liar itu apa hukum memakannya? Nah itu. Musang sama tupai kan beda, Pak ya? Tapi anak khawatirnya bisa haram, Pak. Pertama, dia taringnya jelas. Anak ngeliat sini taringnya itu kayak taring serigala. Gede taringnya. Walaupun itu jinak ya. Dan dia itu termasuk binatang buas. Setelah Anda perhatikan, ini padahal musang yang udah dipelihara tapi naluri untuk gigitnya itu responsif dia. Sangat kencang langsung gigit ya. Pokoknya megang langsung gigit. Padahal ini udah jinak ya. Gimana musang liar langsung gigit, antum pegang langsung habis tangan antum. Ya. Nah itu taringnya ada tuh. Taringnya kelihatan banget itu. Kayak taring anjing gitu. Gede gitu. Nah yang kedua, anak lihat jarinya tajam-tajam. Iya. Kucing aja kan jarinya tajam. Tapi kucing kan kalau jalan apa? Gini ya. Jalan gini ya kucingnya. Maksudnya. Dia modelnya gini ya. Musang itu kalau jalan kan kayak gini dia. Dan ketika musang di nian listrik itu loh. Iya. Itu hakikatnya kayak gini jalannya. Tapi cepet. Gitu. Nah, untuk makan sesuatu yang dimakan, dia menggunakan taringnya juga, tangannya juga. Ini menunjukkan wallahu alam musang lebih tepat. Wallahu alam. Ana lebih condong ke pendapat kalau ada yang berpendapat haram. Ya. Najis. Hah? Gini Pak, kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya, Anda bukan penikmat kopi ya, apalagi kopi bekas telek kayak gitu Anda nggak. Dalam mazhab Syafi'i, pertama hukum jual beli itu di antara syarat sahnya adalah barang tersebut tidak boleh najis, harus suci, tidak boleh najis. Ya kasih aja sini, tidak boleh najis, oke? Tapi juga dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara najis dengan mutanajis. Ada dua hal berbeda. Najis dengan mutanajis. Najis itu adalah benda yang secara zat najis. Seperti kotoran manusia itu jelas najis itu. Ya, darah yang banyak najis secara zat. Tapi ada mutanajis. Mutanajis adalah benda yang terpapar najis namun bisa dibersihkan. Nah gitu ya. Nah sekarang tinggal, Anda nggak tahu apa Bapak yang tahu atau teman-teman, biji kopi yang dimakan oleh luwak ini, kan luwak sama musang ya, kan dimakan sama dia, kemudian terproseskan di perutnya sehingga menjadi tinja gitu. Nah tinggal itu tinja tersebut, apakah itu tinja murni secara zat sehingga menjadi najis murni, atau dia bisa dibersihkan najis-najisnya sehingga tinggal bagian kopinya aja. Nah itu yang Anda nggak tahu. Tinggal disimpulkan aja Pak. Menurut Bapak gimana Bapak? Nggak tahu juga Pak. Ya udah saya lebih-lebih ya. Tinggal gitu. Kalau memang itu kopi luwak, biji kopinya masih ada dan bisa dibersihkan, Allah alam Anda nggak tahu ya. Tinja-tinjanya, maksudnya kotoran-kotorannya
maka silakan. Karena itu mutanajis, hanya terpapar najis dan bisa kembali ke keasliannya. Tapi kalau itu sudah betul-betul tercampur aduk, itu emang tinja doang, zatnya tinja, maka ini jadi najis, bukan mutanajis. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh kotoran atau tinja binatang, walaupun binatang itu bisa dimakan, tinjanya najis dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi tadi kita lihat kan prosesnya, kita nggak tahu tuh kotorannya luwak itu apakah dia apa enggak. Ya jangan sampai kita kadang-kadang tuh yang kita pakai mazhab Syafi'i, giliran kopi luwak karena dia suka nggak pakai mazhab Syafi'i. Ya enggak, jangan kayak gitu. Landak juga diperselisihkan. Tapi siapa yang memakan landak coba? Ya mungkin tusuk-tusuknya bisa jadi sate mungkin. Ya. Landak. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik boleh hukumnya. Iya. Dan wallahu alam yang lebih tepat adalah boleh. Landak bukan binatang menjijikan. Memang menyakitkan duri-durinya, tetapi dia bukan binatang menjijikan. Kalau duri-durinya dibuang, kan kemudian kan tinggal binatangnya itu kan, udah, tinggal dimakan, gak ada masalah. Bulu babi misalnya, bulu babi Pak, halal atau haram? Halal. Bukan babinya, bukan bulu babi. Enggak, bukan bulu babi, bulunya babi. Enggak, bulu babi Pak. Hewan laut. Yang hitam itu tuh. Berbisa, memang berbisa itu. Halal? Halal. Binatang laut, karena dia masuk binatang laut dan juga bukan binatang menjijikan. Memang orang pada ngapain sih ini kayak gitu binatang kayak kan? Tapi enggak, dia bukan termasuk binatang menjijikan. Belut yang tinggal di lumpur, emang jijik sih tempat tinggalnya, tapi halal belut itu. Ya. Kura-kura. Fadol makan kura-kura tuh, ya. Rumahnya dimakan sekalian tuh, ya. Apa hukumnya? Wallahu alam, dalam mazhab Syafi'i juga dan juga Imam Malik menyatakan bahwasanya itu termasuk yang boleh dikonsumsi. Ya. Ya seperti itu, Pak. Bu. Di sini ada binatang udah jam 11. Binatang kecil yang boleh makan di antaranya dhab. Ditulis di sini biawak. Ini salah, ini aduh. Nih lihat nih, binatang kecil yang boleh makan adalah binyawak, ya bahasa Betawi binyawak, ya biawak. Terus digambarin gambar biawak pula. Padahal yang dimaksud penulis aslinya di bahasa Arab itu bukan biawak, tapi namanya dhab. Binatang dhab, binatang padang pasir. Beda sama biawak. Biawak ya di kitab biawak ada biawak, dhab ada lagi, beda lagi, itu nggak ada di Indonesia. Nah mungkin nih pakai ini salah paham dan diri argumennya biawak semua biawak bukan dhab. Beda biawak sama dhab. Dan yang lebih sahih adalah dhab itu boleh dimakan karena Rasulullah SAW pernah Khalid bin Walid makan dhab, nggak diingkari oleh beliau SAW. Kadrun, iya kadrun. Jadi kadrun boleh dimakan Pak. Maka hati-hati nanti dasar lu kadrun, waduh halal dong saya gitu kan. Iya hati-hati, jenggot sedikit langsung dikadrunin kita. Jadi biawak, bukan biawak, biawaknya haram. Biawak ada lagi haram. Kalau kadrun boleh. Iya. Tapi itu enggak ada di Indonesia. Belalang hukumnya halal. Apakah membunuhnya, mematikannya harus dengan sembelih? Yang lebih tepat adalah tidak harus disembelih. Tidak harus disembelih, ya, belalang. Tapi matiin dulu sebelum dipanggang, ya gitu. Ya seperti itu jemaah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapankah kita harus menahan, Ustadz? Menahan apa ini? Enggak, ini enggak ada tulisan marah, enggak ada tulisan. Sampai kapankah kita harus menahan Ustadz? Ustadz ditahan-tahan Ustadznya. Jadi mungkin disuruh cepet-cepet selesai ya. Udah nggak tahan Ustadz, tolong selesaikan kajian ini, udah jam 11 gitu. Apakah jika setiap kesalahan dibiarkan tidak akan disepelekan peraturan-peraturan yang ada Ustadz? Oke, ahsanta. Begini, dalam amar ma'ruf nahi munkar juga diperlihatkan maslahat dan madaratnya. Kalau misalnya dengan segera itu bermaslahat, maka
segeralah. Seperti kemunkaran terhadap kemunkaran yang terjadi pada keluarga kita, anak kita, istri kita, segera diberi ketahukan bahwa ini munkar, nggak boleh. Ya begitu, ya seperti itu ya. Jadi batasannya itu tergantung konteks ya, dan dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Wallahu a'lam. Ya itu kapan-kapan kita bahas lagi insyaallah. Kita cukup sampai sini ya. Ya. Gimana Pak? Bismillah. Ya, ya. Jadi Pak, kembali lagi ke khilaf antara ulama. Tinja yang najis itu yang kalau dalam mazhab Syafi'i semua tinja itu najis. Tapi mazhab yang saya lebih ikuti adalah bahwa saya tinja binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Maka kalau lele dan semisalnya dikasih tinja kebo, dan masalah. Itu ya, nggak masalah. Baik, tapi bagi yang bermadzhab tinja itu semuanya najis, maka binatang tersebut dianggap sebagai namanya binatang jallalah. Maka nggak boleh dimakan dulu sampai dipastikan bahwasanya sudah bersih dari itu. Mungkin dikarantina dulu kali ya. Ya. Tapi yang muskilahnya sekarang kan ini ada WC apung. Ya. Kemudian tinja yang dimakan oleh lele itu adalah tinja ownernya, ya kan? Atau tinja investor, ya kan gitu. Maka apa hukumnya najis? Najis ya. Lalu boleh nggak makan itu? Jangan dulu, karantina dulu sampai menjadi daging. Iya begitu. Ya begitu Pak. Boleh, tapi ketika sampai sudah menjadi daging. Adapun ketika baru dari balong, sebagian ulama makruhkan, ada juga yang membolehkan, tapi sebaiknya jangan ya. Karena takutnya pas dibelek eng gitu kan ya, takutnya gitu ya. Ya cukup sampai sini aja lah ya, mulai lapar ini soalnya jadinya ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.